Oke, selamat pagi semua. Jadi kita akan coba kembali untuk soal yang kemarin kita bahas. Jadi akan berdemonstrasikan bagaimana cara menjawab soalnya. Silakan nanti kalian gunakan sebagai bahan praktek nanti di rumah agar ketika lomba bisa lebih siap. Ya, jadi kita buka sama-sama soalnya. Jadi tentu kita harus baca dulu ketentuan yang ada di bawahnya ya. Jadi ada 10 ketentuan. Pertama, buat tabel sesuai data di atas, kemudian gunakan format header dan tabel warna, format harga menggunakan mata uang rupiah, beri border seluruh tabel, dan ubah data pada tabel penjual menjadi format Excel tabel. Kemudian ada tentuan diskon, jika jumlah terjual lebih besar sama dengan 5, maka diskon 10%. Jika jumlah terjual lebih kecil dari itu, maka 0% dari harga. Yang kelima ada total harga, total sama dengan harga dikali jumlah terjual. VLOOKUP menggunakan rumus VLOOKUP, XLOOKUP menggunakan XLOOKUP. Kemudian untuk conditional formatting, ketentuannya jika penjualan di atas 2 juta maka diberi warna hijau, dan jika jumlah terjual kurang dari 3 diberi warna merah. Kemudian kalian diminta untuk bikin pivot table dengan isinya kategori, total penjualan, dan total jumlah terjual. Selanjutnya kalian buat pivot chart berdasarkan total penjualan per kategori dan jumlah jual per kategori. Jadi kita akan mulai. Yang pertama kita akan buat tabel. Jadi untuk membuat tabel, jadi kita blok ya datanya dari A2 sampai C12. Ini kalian blok. Kemudian kalian bisa tekan di bagian home format as a tabel atau bisa tekan Ctrl T. Ya, di cara cepatnya kemudian kalian oke. Oke, jadi sudah jadi seperti ini ya. Agar nanti warnanya tidak tabrakan dengan conditional formatting, jadi silakan gunakan warna yang polos dulu di sini ya. Bila memang perlu warna, jadi kita tinggal ngeblok pada bagian header saja. Jadi ini saja yang bikin kenapa? Karena nanti juga ada beberapa kolom yang akan kita gunakan conditional formatting. Jadi di sini kita harus menggunakan warna yang polos dulu, dan warnanya tidak saling bertabrakan. Akhirnya kita buat warnanya mungkin warna biru ya. Oke, seperti ini. Kemudian ketentuan yang kedua adalah mengganti nama datanya menjadi tabel penjualan. Nah, di sini dengan kita sudah set dia sebagai tabel, tinggal kita rubah namanya saja. Jadi ini kita klik di area mana saja di tabelnya, kemudian klik data. Data ya, tapi di tabel desain. Kemudian sini kita ganti namanya menjadi tabel penjualan tanpa spasi ya. Oke, selesai untuk yang kedua. Kemudian format harga menggunakan mata uang rupiah. Oke, jadi di sini tinggal blok. Mungkin nanti kita bisa edit belakangan aja ya. Selanjutnya kita akan hitung diskonnya. Jadi jika jumlah terjual lebih sama dengan maka diskon 10% dari harga. Jadi di sini caranya adalah seperti pada umumnya rumus Excel, kita awali dengan sama dengan, kemudian kita buat if ya. Tentuannya kan jumlah terjual lebih besar daripada 5. Jadi jumlah terjual ada di F3 ya. F3 lebih besar sama dengan 5 titik koma ya, maka apa? Kalau dia sudah memenuhi logical test atau kriteria ini, maka dia akan mendapatkan diskon 10% ya. Kemudian titik koma, jika tidak maka dia tidak mendapatkan diskon atau 0%. Nah, 0% atau 10% ini akan kita kalikan dengan harga dikalikan jumlah terjual. Kita kurung harga ada di E3 dikalikan jumlah terjual ada di F3. Kemudian untuk seperti ini ya. Nah, hasilnya sudah langsung terlihat.
Nah, selanjutnya total ini didapatkan dari harga dikali jumlah terjual dikurangi diskon, ya. Jadi kita akan hitung sama dengan, ya, harga dikali jumlah terjual tutup dikurangi diskon untuk menghitung total. Oke, seperti ini, ya. Harga dikali jumlah terjual dikurangi diskon. Ingat ada kurung tutupnya biar dia tidak dioperasikan terlebih dahulu. Kemudian untuk VLOOKUP, ya, jadi untuk penilaian VLOOKUP dia berdasarkan dari kategori, ya, jadi sama dengan VLOOKUP, kemudian yang menjadikan acuan adalah ini, ya, kemudian koma, selanjutnya kita blok tabel bonusnya, ya, kemudian kita absolutkan, kemudian kita ambil nilai bonus, di mana nilai bonus ini ada pada kolom yang kedua, dan kita komputer. Nah, seperti ini. Nah, ini kenapa persen kita ganti, ya, menjadi format rupiah. Mungkin kita langsung bisa ubah juga yang lain. Kita ubah jadi format rupiah. Kalian tinggal ke home, kemudian cari di sini currency, ya, rupiah, ya. Atau kalau memang dia ada di quick tombolnya, kita bisa pilih di sini, ya, rupiah, ya. Kemudian kita hapus angka di belakang koma. Oke, seperti ini juga bisa kita lakukan hal yang sama. Nah, untuk XLOOKUP, ya, sayangnya versi dari Windows yang Bapak gunakan ini belum support, ya. Jadi caranya nanti kalau lebih seperti ini, ya. Sama kayak VLOOKUP tadi, cuman kita menggunakan dua acuan. Jadi di sini kita blok 4, dan di sini kita blok. Nah, seperti ini, ya, untuk XLOOKUP, ya. Jadi bisa kalian coba. Cuman memang karena versi Excel-nya versi lama, jadi tidak bisa digunakan pada Excel yang Bapak gunakan. Oke, kita lanjut ke total. Total kan kita gunakan sum, ya. Sum, kemudian ini kita hitung, ya. Ya, kita tarik di sini, selesai. Rata kita pakai average, kita blok, ya, tutup. Kemudian nilai terkecil kita pakai min, selanjutnya nilai besar kita pakai max. Nah, ini kita tinggal tarik ke samping, ya. Oke, selanjutnya tinggal kita ubah formattingnya, ya, biar dia rupiah, kecuali nanti yang jumlah terjual. Kita bisa gunakan rupiah dengan 0 angka di belakang koma. Khusus untuk ini kita tidak mendapatkan sih, karena ini bukan merupakan nominal rupiah, ya. Jadi ini angka biasa, tidak perlu angka di belakang koma. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan lakukan conditional formatting. Jadi total penjualan 2 juta kita akan berikan warna hijau. Ini kita blok, ya, misalnya sampai baris ke-12. Kemudian kita pilih home, ya, pilih conditional formatting di atas, atau kita lihat perbedaannya di atas 2 juta, ya. Jadi harus di atas 2 juta. Hasil, ya, creator lebih besar dari 2 juta dan dikasih warna hijau, ya. Jadi kita pilih yang hijau, green field gitu aja, ya. Oke, sudah
Oke, sudah diformat sesuai dengan ketentuannya. Selanjutnya kita akan lakukan conditional formatting pada kolom jumlah terjual. Jadi di sini kita lakukan hal yang mirip ya. Kita blok, kemudian kita pilih conditional formatting, Alex Zero. Sekarang lebih kecil dari 3 tentuannya ya. Karena sudah sesuai ya, warnanya udah merah, jadi kita tidak perlu ubah lagi ya. Sini kalian juga bisa pilih custom ya, apabila ketentuannya itu tidak ada dalam default option yang ada di sini. Bisa custom format, terus pilih border atau fillnya warna apa ya. Cuma karena kebetulan di sini opsinya sudah ada, jadi Bapak tidak perlu bikin yang custom. Oke ya, jadi sini sudah yang kurang dari 3 sudah diwarnai merah. Oke, kita sudah selesai di soal nomor 8. Sekarang kita akan lakukan soal nomor 9 ya. Soal nomor 9 ini agar mempermudah kita, jadi kita akan bikin dua pivot yang menggunakan value-nya total penjualan dan pivot yang value-nya menggunakan total jumlah terjual. Kenapa? Karena nanti kita butuh dua jenis chart. Kalau kita gabungkan seperti yang kita coba kemarin pada saat pembinaan, itu kendalanya adalah kita tidak bisa menghapus value yang sudah terlanjur kita gunakan. Jadi nanti agar chartnya akurat, jadi kita gunakan dua pivot saja ya, agar nanti lebih mudah dalam pembuatan chartnya. Oke, untuk membuat chart ya, kalau misalkan data kita masih dalam bentuk tabel, kita perlu melakukan blocking ya. Cuma karena kita sudah gunakan dalam bentuk tabel, kita tinggal klik aja di salah satu kolom yang ada pada tabel penjualannya ya. Cuma cara memastikannya kita bisa lihat di sini ya. Ini kalau kita sudah di sini, berarti kita sudah di tabel penjualan. Kemudian kita akan lakukan pivot. Caranya kita klik insert, kemudian pivot table ya. Sudah otomatis ya pada tabel penjualan. Kita oke. Kita bikin pivot yang pertama yaitu kategori sebagai kolom, sebagai rows ya. Dan total sebagai values. Ini yang pertama. Kita ganti namanya jadi pivot total gitu ya. Selanjutnya kita bikin pivot lagi untuk jumlah terjualnya. Hal yang sama kita lakukan. Di sini kita gunakan kategori sebagai rows dan jumlah terjual sebagai values ya. Sini kita ganti jadinya jumlah terjual ya. Pivot jumlah terjual. Oke, jadi kita udah punya dua pivot. Sekarang sudah kita lakukan ya yang ketentuan di nomor 9 ya, cuman kita split dia, jadi nggak cuman satu pivot, jadi dua pivot. Kenapa? Agar nanti kita bisa lebih mudah dalam pembuatan chartnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal 10. Jadi kita akan membuat chart ya berdasarkan pivot table. Pertama, menampilkan total penjualan per kategori. Jadi kita bisa gunakan ini ya, dengan jenis chartnya adalah chart kolom. Jadi kita klik di sini, kemudian pilih insert pivot chart, kemudian pilih yang kolom ya. Sini tidak ada ketentuan kolomnya harus seperti apa ya. Jadi kalian bebas saja memilih yang mana ya. Bapak akan gunakan yang ini misalkan ya. Oke, silakan kalian rapikan ya. Semenarik mungkin. Bapak akan coba mengatur dia biar lebih rapi ya. Oke, sini kalau misalkan kamu menunjukkan angkanya, kalian bisa ke desain, elemen chart ya. Nah, kita bisa tulis di sini tulisannya. Nah, biar lebih kelihatan rapi. Oke. Warna juga bisa kalian pilih sesuai dengan selera ya. Oke, udah jadi. Nanti boleh kalian bawa ke depan. Udah jadi sekarang pivot jumlah terjual. Yang ini dalam bentuk pie.
caranya sama, insert, kemudian ke pie chart, pilih pie, ya pilih yang mana aja boleh ya, jadi Bapak pakai 3D misalkan ya, Bapak pakai 3D, oke. Kemudian silahkan kalian atur ya, jadi di sini Bapak akan hapus legendnya dan akan menggunakan secara customize jenis data yang harus ditampilkan. Jadi Bapak akan munculkan di sini legendnya adalah taruh di atas ya, di topnya. Kemudian kita juga akan munculkan angkanya di setiap kategori. Kita pilih data label. Nah, di sini mungkin di luarnya. Ya, mungkin di sini lebih bagus. Jadi kelihatan ya, bahwa masing-masing komponen berapa. Dan boleh juga kalau misalkan kalian tambahkan juga persentasenya. Nah, tambahkan persentasenya. Oke, nah seperti ini. Jadi dia menampilkan persentase secara keseluruhan. Jadi kalau kalian hanya memunculkan persentasenya saja, value-nya boleh kalian hapus ya, di sini centang. Jadi di sini kelihatan masing-masing kategori itu porsinya berapa terhadap keseluruhan penjualan. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat di sini kalau secara proporsi ya, aksesoris itu kategori penjualannya paling tinggi, 37%, sedangkan yang kedua adalah storage ya, dengan 28%. Silakan nanti kalian gunakan desain warna sesuai dengan selera kalian. Ya, jadi selanjutnya boleh kalian pindahkan ke sini ya, catnya gitu ya. Dan untuk desain, silakan kalian desain serapi mungkin ya. Jadi kalau apa mungkin ini agak berantakan ya. Jadi boleh kan buat desain sebagus mungkin. Cuman pastikan waktunya cukup ya. Di awal pastikan selesai dulu. Kalau memang ada waktu, silakan kalian bikin desainnya sebagus mungkin. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu semuanya ya. Caranya menyelesaikannya. Kalau secara waktu ini Bapak cukup dengan 20 menit sudah selesai. Harapkan juga kalian bisa seperti itu. Dan apabila memang ada sisa waktu, silakan gunakan untuk memperhalus ya desain dari catnya ini ya. Atau kalau memang mau tambahkan slicer boleh. Ada waktu silakan tambahkan slicer. Oke, jadi itu untuk pembahasannya. Jadi nanti Bapak akan bikinkan video yang lain dengan soal yang lain. Oke, terima kasih. Silakan kalian coba nanti di rumah agar bisa lebih siap ya untuk lomba nanti di Stikom. Oke, terima kasih.